Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Nur Azizah dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pendidikan dan pendidikan Islam. Pendidikan dari segi bahasa berasal dari kata dasar didik dan diberi awalan menjadi mendidik, yaitu kata kerja yang artinya memelihara dan memberi latihan atau ajaran. Pendidikan sebagai kata benda berarti proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Menurut istilah pendidik berkenan dengan fungsi yang luas dan pemeliharaan dan perbaikan kehidupan suatu masyarakat, terutama untuk memperkenalkan masyarakat baru atau generasi baru. Sedangkan definisi pendidikan yang menitik beratkan pada aspek serta ruang lingkup oleh Ahmad Demarimba mengatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani terdidik menuju terbentuknya pribadian utama. Selanjutnya, pendidikan Islam. Di dalam konteks Islam, terdapat beberapa istilah yang sering digunakan sebagai arti pendidikan, diantaranya tarbiyah, taklim, dan takdim. Yang pertama, di tarbiyah. Secara umum, tarbiyah dapat dikembalikan kepada 3 kata kerja yang berbeda, yaitu robba yarbu yang artinya berkembang, robbiya yarba yang artinya tumbuh, robba yarubbu yang artinya masih memperbaiki, mengurus, memimpin, menjaga, dan memelihara atau mendidik. Tarbiyah merupakan proses penyampaian suatu bahasa kesempurnaan yang dilakukan secara setahap demi setahap. Tarbiyah sebagai proses penumbuhan suatu secara setahap dan dilakukan sesuai pada batas kemampuan. Selanjutnya, taklim. Pendidikan dalam Islam sering pula disebut dengan istilah taklim. Taklim bertujuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan keahlian berpikir yang sifatnya mengacu pada domain kognitif saja. Taklim secara bahasa berarti pengarahan, masdar dari alama yu'allimu takliman. Secara istilah berarti pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan, dan keterampilan. Taklim merupakan proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, sehingga diri manusia itu menjadi suci atau bersih dari segala kotoran, sehingga setiap menerima hikmah dan mampu mempelajari hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya. Selanjutnya yaitu takdim. Sebagian para ahli berpendapat bahwa sebenarnya kata takdim inilah yang paling tepat untuk menunjukkan arti pendidikan perspektif Islam. Hal ini karena konsep takdim meliputi aspek material dan spiritual seseorang. Takdim merupakan bentuk masdar dari kata azaba yu'adzibu ta'ziban yang berarti mengajarkan sopan santun. Sedangkan menurut istilah, takdzib diartikan sebagai proses pendidik yang difokuskan kepada pembinaan dan penyempurnaan akhlak atau budi pekerti pelajar. Pendidikan Islam adalah proses bimbingan secara sadar seseorang pendidik sehingga aspek jasmani, ruhani, dan akal anak didik tumbuh dan berkembang menuju terbentuknya pribadi, keluarga, dan masyarakat yang Islam. Dari beberapa batasan dan pengertian pendidikan Islam, secara implisit dapat dipahami bahwa pendidikan Islam adalah aktivitas bimbingan yang disengaja
untuk mencapai kepribadian muslim, baik yang berkenan dengan dimensi jasmani, ruhani, akal maupun moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang pemikiran pendidikan Islam dan tujuannya. Nah, yang pertama kali kita bahas yaitu fikir, yaitu pemikiran. Pemikiran berasal dari kata pikir yang berarti proses. Nah, proses di sini tuh maksudnya bagaimana? Yaitu mengerahkan segala kerja akal untuk melihat suatu fenomena yang dijadikan sebagai bahan penyelesaian secara bijaksana. Kalau dalam Al-Quran itu tertera dalam Quran surah Al-Hasr ayat 2 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'aduhum husunuhum minallahi fatahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba yukhribuna buyutahum biaydihim wa aydil mu'minina fa'tabiru ya ulil absar. Pada ayat tadi, pada Quran surah Al-Hasr tadi, itu berisi tentang bagaimana kaum kafir itu, mereka ahli kitab, tetapi mereka kafir. Mereka itu seakan-akan kekuatan mereka itu mengalahkan segala-galanya, sampai mereka melupakan segala-galanya hingga Allah menurunkan kekuatan yang lebih daripada mereka, kekuatan yang tidak ada bandingannya. Allah menurunkan azab kepada mereka, dan Allah itu memperingatkan kepada kita supaya kita mengambil pelajaran, supaya kita ini sebagai bahan penyelesaian. Maksudnya bahan penyelesaian di sini tuh sebagai bahan pelajaran bagi kita, agar kita tuh bijaksana, agar kita tuh bisa memilah dan memilih mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang bisa kita gunakan dan mana yang kita buang. Seperti itu. Itu tertera dalam Quran surah Al-Hasr ayat 2. Itu berdasarkan proses mengarahkan kerja akal kita supaya kita tuh berpikir kekuatan Allah itu tidak ada tandingannya sama sekali. Nah, kalau dalam ilmu fikih itu mengarahkan segala kemampuan akal itu bisa disebut dengan berijtihad. Oke, kita lanjut ke poin yang nomor 2, yaitu hasil. Hasil itu apa sih? Hasil itu dampak daripada proses ini tadi. Kalau proses ini sebab ibaratnya, kalau hasil ini akibatnya. Nah, hasil dari proses pemikiran tadi itu apa? Yaitu berupa argumentasi filsuf Islam. Contohnya, Imam Al-Ghazali, beliau tuh sangat terkenal dengan filsafat Islamnya, sangat terkenal dengan tasawufnya, hingga beliau mengerahkan segala kemampuan berpikir beliau, hingga beliau mengerahkan segala wawasan yang beliau punya untuk mengarang sebuah kitab, Imam Ghazali itu memiliki banyak kitab sekali, yang salah satunya itu terkenal dengan Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin tadi itu berisi tentang banyak sekali ilmu, baik ilmu untuk adab, ilmu tentang pengetahuan, sikap kita tentang ilmu itu bagaimana, itu di situ ada. Oke, lalu kalau dalam ilmu fikih, hasil berpikir tadi itu berupa ijma. Ijma yaitu kesepakatan yang dibuat dari hasil berijtihad tadi. Nah, yang berijtihad itu siapa? Yang mujtahid. Mujtahid itu orang yang mengarahkan segala kemampuan mereka untuk berpikir. Lalu kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu pemikiran pendidikan Islam. Pemikiran pendidikan Islam itu yang bagaimana? Yaitu pemikiran yang akurat. Yang akurat itu maksudnya gimana? Yang akurat itu yang bersumber dari Islam. Loh, kok bersumber dari Islam? Ya iya, bersumber dari Islam karena apa? Sumber Islam itu ada 4. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada ijma, dan yang keempat ada qiyas. Oke, kita lanjut ke tujuan. Tujuan pemikiran pendidikan Islam itu yang pertama yaitu menemukan masalah dan memberikan solusi. Memberikan solusi seperti apa? Yang sistematis, yang radikal, dan yang rasionalis. Maksudnya radikal
radikal di sini tuh bukan ya aliran yang ekstrim tuh bukan ya. Radikal di sini tuh berpikir secara mendalam. Bagaimana kita bisa memilah, bagaimana kita bisa memilih agar yang kita pikirkan tadi, gagasan yang kita buat tadi bisa diterima oleh akal orang lain, bisa rasionalis di mata orang lain. Seperti itu. Kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu sebagai informasi yang komprehensif untuk mendesain konsep pendidikan. Nah, informasi yang komprehensif itu seperti apa? Informasi yang komprehensif itu wawasan pengetahuan Islam yang menyeluruh, di mana kita bisa memilah salah satu di antara wawasan Islam yang menyeluruh, yang luas tadi. Kita bisa memilih salah satu, bagaimana wawasan yang cocok, bagaimana wawasan yang tidak cocok untuk kita gunakan sebagai konsep pendidikan. Jadi kita bisa memilih dari wawasan yang menyeluruh tadi. Oke, kita lanjut ke tujuan yang nomor 3, yaitu dorongan untuk aktivitas pendidikan karena pengetahuan yang sistematik. Sistematik itu tersusun, tidak bisa diganggu gugat. Contohnya, rukun Islam itu kan ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji bagi yang mampu. Nah, kelima urutan ini tidak bisa diotak-atik. Kita ambil satu contoh yang sholat seumpamanya, di mana sebuah lembaga pendidikan itu bisa menerapkan ibadah sholat ini ditanamkan seperti contohnya sholat duha berjamaah sebelum mata pelajaran dimulai. Itu juga bisa dijadikan dorongan untuk aktivitas pendidikan. Yang kelima seumpamanya contoh manasik haji, itu biasanya dulu waktu saya SMA itu ada praktek manasik haji, di mana kita bisa mengetahui urutan-urutan ibadah haji itu seperti apa. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke tujuan yang terakhir, yaitu sebagai informasi tentang proses pendidikan Islam, di mana kita bisa mengetahui metode-metode pendidikan Islam yang dahulu itu seperti apa, metode-metode pendidikan yang dapat kita gunakan, yang cocok kita gunakan itu seperti apa, yaitu ya kita berkaca kepada metode-metode yang dijadikan patokan para sahabat, para ulama, para masyayikh, seperti itu. Contohnya, kalau pada zaman dahulu kan metodenya bisa berubah dalam sorogan atau juga bisa berubah hafalan. Nah, itu kita juga bisa memilih salah satu metode ini untuk menunjang proses pendidikan. Contohnya kalau metode hafalan itu para siswa disuruh untuk menghafal suatu surah atau suatu materi yang besok diajarkan, yang besok disampaikan. Contoh metode sorokan itu siswa mengantri satu persatu untuk menyetorkan hasil belajar mereka atau hasil dari hafalan mereka. Mungkin cukup sekian. Apabila ada kurangnya dari saya, apabila ada lebihnya itu datangnya dari Allah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Dwi Rohmawati akan menjelaskan tentang manfaat pemikiran pendidikan Islam. Nah, di sini manfaatnya itu yang saya ketahui itu ada 4. Yang pertama itu terjadinya kebiasaan berpikir ilmiah, dinamis, dan kritis terhadap persoalan-persoalan di seputar pendidikan Islam. Nah, yang kedua itu memberikan dasar berpikir inklusif terhadap ajaran Islam dan akomodatif terhadap perkembangan Islam atau ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh intelektual di luar Islam. Nah, yang ketiga itu menumbuhkan semangat berijtihad yang sebagaimana yang ditujukan oleh Rasulullah. Nah, yang terakhir itu memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan sistem pendidikan nasional. Yang terakhir itu saya akan menjelaskan tentang objek pemikiran pendidikan Islam. Di sini yang saya ketahui itu ada 2 objeknya. Objeknya itu ada 2. Yang pertama itu objek material dan yang kedua itu objek formal. Nah, objek material filsafat pendidikan Islam itu bahan dasar yang dikaji dan dianalisis. Sementara objek formalnya itu cara pendekatannya atau sudut pandang terhadap bahan dasar tersebut. Sekian dari kelompok 1. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.